Awas, istri itu wajib hindari dua sikap ini kalau ingin suami itu cepat berhenti selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, terutama buat bunda yang sedang berikhtiar agar suami mau cepat sadar dari perselingkuhan. Nah, sebaiknya bunda hindari dua sikap ini. Karena dua sikap ini itu bun, kalau bunda terus-teruskan, justru akan menghambat datangnya keajaiban dan kemudahan dalam ikhtiar bunda. Iya, sikap apa itu? Yang pertama, menggantungkan kebahagiaan kepada suami. Jadi, banyak juga klien yang saya bimbing itu mengeluh bun. Gimana saya bisa ikhlas bun? Gimana saya bisa tenang? Gimana saya bisa bahagia melakukan saran dari Bunda Ayu? Wong suami saya aja masih seenaknya sendiri dan gak peduli sama saya. Nah, ketika kita masih punya pikiran yang semacam ini, maka artinya kita masih menjadikan suami kita sebagai sandaran kebahagiaan kita. Dan secara gak sadar, kita sudah beranggapan bahwa diri kita gak mungkin bahagia kalau suami gak berhenti selingkuh. Maka saran saya, stop pemikiran semacam ini. Kenapa? Itu adalah pemikiran yang terbalik bun. Semakin kita berharap, bergantung sama suami, maka sebenarnya energi aura kita akan melemah. Ya, pesona kita akan semakin memudar dan jalan untuk mendapatkan kembali hati suami ya akan semakin sulit. Nah, kemudian sikap yang kedua yaitu sikap ngotot ingin suami berhenti selingkuh secepatnya. Nah, jadi yang di pikiran kita sehari-hari itu adalah, duh, kapan ya suamiku ini tobat? Kenapa ya dia tuh nggak tobat-tobat? Aku padahal udah ngelakuin ini loh, ngelakuin itu loh, kok dia nggak tobat-tobat sih? Dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya wajar dan sah-sah saja pun. Tapi kalau disertai dengan rasa ngotot, ngeyel, gerusa-gerusu, ya buru-buru gitu ya, wah itu yang justru malah menutup pertolongan Allah ke dalam ikhtiar kita. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita menunjukkan dua sikap ini, maka otomatis otak kita ada dalam kondisi yang tegang. Dan kondisi tegang ini itu menyebabkan aura kita jadi tertutup. Sehingga segala ilham dan pencerahan dari langit itu jadi sulit masuk. Akhirnya apa bun? Ya bukannya ikhtiar kita makin berhasil, tapi malah makin susah. Lalu gimana dong solusinya biar ikhtiar kita itu lebih mudah? Sikap apa yang harus kita tunjukkan ke suami bun? Nah, satu ya yang perlu bunda pahamin, bahwa keajaiban itu baru bisa hadir ketika batin kita dalam kondisi yang tenang dan khusyuk, sebagaimana kita merasa tenang dalam sholat. Oke, di sini bun, yuk coba bunda bayangkan diri bunda saat ini sedang sholat. Bunda gerakan tubuh bunda ya untuk bersujud, lalu diam dalam sujud bunda. Di situ bunda rasakan dan hayati gerakan sujud bunda sampai dalam. Nah, kira-kira kondisi seperti itulah yang insya Allah membantu bunda mengakses ilham dan pencerahan dari Allah. Dan pencerahan ini akan lebih mudah lagi untuk masuk ketika aura kita bersih dari segala emosi dan aura negatif. Nah, itulah kenapa daripada menuruti rasa ngotot dan rasa ingin buru-buru tadi, saya lebih sarankan klien-klien saya untuk men-setting dirinya agar lebih tenang, lebih damai, dan berusaha bahagia dengan dirinya sendiri. Dan salah satu cara untuk mengakses energi ketenangan dan aura yang positif ini adalah lewat sarana buka aura dari saya, yaitu cincin Anira yang sudah saya wirid dan doakan. Nah, ketika klien saya memaharkan cincin Anira ini, kan gak hanya dapat cincin emasnya aja ya bun, tapi juga media aktivasi energi dalam bentuk audio. Jadi ketika klien-klien saya mengenakan cincin Anira ini di jarinya, mereka kemudian melakukan aktivasi energi aura yang frekuensinya itu setara dengan frekuensinya orang yang khusyuk, yang tenang, damai, dan bahagia. Sehingga selesai melakukan aktivasi energi, aura yang tadinya tertutup dan jauh dari pencerahan, sekarang itu jadi lebih terbuka dan siap menerima pencerahan spiritual. Nah, dengan kondisi aura yang terbuka dan tercerahkan ini, kita itu akan lebih mudah untuk menyaksikan keajaiban-keajaiban dalam ikhtiar kita.
aja. Suami yang tadinya keras hatinya, susah diajak ngomong, dingin, gak peduli sama kita, itu tiba-tiba dia mau duduk di sebelah kita. Tiba-tiba suami itu mau membuka obrolan, Bun. Tiba-tiba suami mau ngoceh panjang lebar. Dan tiba-tiba suami mau ngajak bercanda. Nah, hal-hal kecil semacam ini kalau aura kita tertutup gak akan kerasa, Bun. Bahkan mungkin susah untuk terjadi. Makanya pesan saya, daripada Bunda terus terkungkung dalam emosi negatif yang saya sampaikan tadi, maka lebih baik Bunda fokus memperbaiki aura Bunda dan sibuk membahagiakan diri sendiri supaya aura Bunda itu semakin cerah. Nah, insya Allah dengan kondisi yang tercerahkan ini, Allah akan semakin memudahkan langkah Bunda untuk mengembalikan cinta dan kesetiaan suami. Nah, itu tadi sedikit yang perlu saya sampaikan pada sahabat Bunda sekalian ya, terutama yang sedang mengikuti proses ikhtiar bersama saya. Dan buat para sahabat Bunda yang ingin dibimbing sebagai klien resmi saya, seperti biasa Bun, langsung saja Bunda hubungi nomor yang tertera di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.